Halo Jeruk Lovers, gimana kabarnya? Sehat semua kan? Oke deh, kali ini kita akan membahas film horor Thailand. Kita peringatin dulu nih, bagi kalian yang gak suka film horor bisa di skip aja. Alur film ini sebenarnya sederhana sih, cuman dua orang sahabat yang ingin ngebuktiin kalau alam gaib itu benar-benar ada, supaya bisa dicatat di majalah dunia sejajar dengan para penemu-penemu dunia sekelas Albert Einstein dan kawan-kawan. Langsung aja wes ke cerita lengkapnya. Seperti biasa, santuy aja dan nikmati videonya. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang laki-laki yang sedang tidur, di mana dia kaget saat melihat dengan samar-samar boneka anatomi manusia yang dikira hantu. Di luar ada seorang dokter dan beberapa perawat yang sedang menertawakannya. Dia adalah seorang dokter bernama Ciwi Prometheus, biasa dipanggil Wi, dan ini adalah sahabat dekatnya yang bernama Arjong Sonyata, tapi dia biasa dipanggil dengan nama Ga. Baru saja ada kabar dari ruang gawat darurat bahwa ada seseorang yang hangus terbakar, di mana dia bunuh diri dengan membakar rumahnya karena sangat kesal dengan istrinya yang gak pernah menghargainya, sering merendahkannya, ngomong gak pernah didengerin, mau menang sendiri, dan gak pernah ngertiin gak bisa jadi teman hidup yang baik. Dia mati dengan sangat mengenaskan, menggeliat di kasur rumah sakit. Mendengar cerita itu, Ga sangat antusias dan tertarik karena dia sangat menyukai hal-hal goib. Padahal dia sendiri ini adalah seorang dokter ahli bedah terbaik di rumah sakit itu, hingga membuat Wi heran dengan temannya yang satu ini. Di balik kisah persahabatan mereka, ternyata Wi ini mempunyai seorang ibu yang mengalami sakit selama 7 tahun, di mana Wi menghabiskan semua gajinya sebagai dokter untuk membayar tagihan rumah sakit. Jadi dulu semenjak ibunya sakit, dia bercita-cita untuk mengetahui dan menyelidiki penyakit ibunya dengan belajar ilmu kedokteran. Sama seperti Ga, mereka berdua akhirnya sama-sama terobsesi dengan ilmu pengetahuan. Wanita cantik ini adalah pacarnya Ga, namanya adalah Mai. Suatu malam ada kejadian menyeramkan di mana penjaga rumah sakit menyaksikan sebuah penampakan. Selang beberapa waktu setelahnya, saat Wi membeli camilan di mesin makanan dan minuman, dia didatangi oleh Ga dan dia sedikit menggoda Wi untuk berpacaran dengan salah satu perawat di sana. Namun Wi dengan santuy mengatakan hanya ingin fokus merawat ibunya. Lalu tanpa sengaja Ga melihat sesosok yang membuatnya tercengang. Saat Wi menoleh, dia juga sangat terkejut dan hampir gak percaya dengan apa yang sudah dia lihat. Hantu pria gosong menyeramkan. Dia pun spontan mengambil HP-nya untuk merekam, tapi nggak ada penampakan yang terekam oleh HP-nya. Dan saat Ga semakin mendekat untuk menyentuhnya, tiba-tiba hantu itu menghilang gitu aja. Kejadian itu membuat Ga sangat bersemangat dan senang. Saat dilihat pada rekaman CCTV, hantu itu nggak nampak sama sekali di layar. Menurut ilmu sains, hal itu sangat bertentangan dengan apa yang sudah Wi pelajari selama ini. Setelah itu, Ga mengajak Wi ke sebuah ruangan yang belum pernah dia masuki sebelumnya. Akhirnya Wi tahu kalau Ga, sahabatnya itu, benar-benar serius meneliti tentang alam gaib dan hantu. Bahkan dia sudah menjelajahi berbagai belahan dunia hanya untuk melihat penampakan, melakukan ritual dan hal-hal mistis lainnya. Namun hingga saat ini dia belum pernah menemukan penampakan sama sekali dalam penjajakannya itu. Ketertarikannya itu ternyata bermula saat dia masih kecil, saat dia melihat penampakan ayahnya yang baru saja meninggal. Ga akan membuktikan kepada dunia bahwa hantu itu benar-benar ada dan dialah yang akan mengungkapnya. Wi pun akhirnya juga tertarik dengan penelitian ini, hingga jadilah mereka berdua dalam misi penelitian alam gaib. Awalnya mereka merekam percakapan tentang eksperimen yang akan mereka lakukan, dan itu akan dilakukan secara bertahap hingga eksperimen itu selesai. Ga berharap temuannya nanti akan masuk ke jurnal eksperimen dunia, dan mulailah mereka melakukan eksperimen. Karena hantu tidak bisa direkam kamera, maka mereka akan membuat orang-orang bisa melihatnya sendiri dengan cara yang akan mereka teliti. Pertama, mereka akan mencari tahu apa pemicunya sehingga hantu menampakkan diri. Nah, pada malam-malam selanjutnya, hantu yang mereka tunggu-tunggu ternyata nggak muncul-muncul. Tapi mereka menemukan hal lain di mana mereka berpikir hantu nggak hanya yang bisa nampak saja, tapi ada jenis lain yang hanya bisa memindahkan barang tanpa menampakkan diri. Ternyata teori ini menemukan sedikit petunjuk, di mana saat melihat beberapa rekaman CCTV banyak kejadian aneh. Pintu yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya, barang-barang, kursi, semuanya bergerak sendiri. Hingga mereka meneliti sendiri dan ternyata
Berkas-berkas di sebuah ruangan itu berhamburan dengan sendirinya. Bisa dibayangkan kalau kita sendiri yang berada di sana. Nah, setelah itu dia mendokumentasikan hasil temuannya bersama Wi. Obsesinya yang sangat besar pada hal-hal goib ternyata mengganggu pekerjaan Ga sebagai dokter, di mana dia yang sangat ahli dalam perbedahan tiba-tiba saja nggak fokus dan melakukan kesalahan dalam membedah pasiennya, hingga hampir saja pasiennya itu pergi ke alam lain. Akhirnya dia dimarahi oleh atasannya, tapi itu nggak membuatnya patah semangat dalam obsesinya mengejar alam goib. Setelah itu dia mengantarkan Mai, pacarnya, ke bandara dan kecup-kecupan dulu sebelum berpisah. Tak lama kemudian Wi ngechat agar dia segera kembali karena katanya Wi punya ide bagus buat eksperimennya. Saat di markas, Wi memberikan asumsi bahwa hantu itu ada yang dikenal dan yang tidak dikenal, dan prediksi sementara adalah hantu itu akan menampakkan diri kepada orang yang dia kenal, sementara untuk orang yang nggak dikenal masih tanda tanya. Dari penjelasan Wi, akhirnya Ga menemukan sebuah ide untuk melakukan eksperimen, yaitu dia akan menjadi pacar dari seorang pasien cewek yang menderita kanker stadium akhir, dimana menurut prediksinya hidupnya nggak bakalan lama lagi, dan kemudian dia berharap setelah kematiannya hantunya akan datang menemuinya. Cara seperti itu tidak disukai ternyata oleh Wi. Ya, pokoknya makin hari eksperimen ini semakin gila dan mengesampingkan akal sehat. Yang penting bisa membuka tabir dunia lain. Setelah itu ada kejadian yang sangat mengejutkan Wi. Ibunya tiba-tiba saja mengalami penyumbatan oksigen ke otaknya, dan gak lama lagi dia akan pergi ke alam lain. Ya, benar saja, ternyata setelah beberapa waktu dibarengi oleh Wi, ibu tercintanya akhirnya pergi untuk selama-lamanya. Membuat Wi sangat sedih dan seperti kehilangan semangat untuk hidup. Kematian ibunya Wi dijadikan kesempatan oleh Ga untuk menunggu tempat terakhir kali ibunya berada, siapa tahu hantunya datang. Dan malam harinya ternyata ibunya Wi benar-benar datang menampakkan diri di hadapan Wi. Ibunya seperti menangis dan seperti mengatakan sesuatu pada anaknya, tapi Wi nggak paham apa maksudnya. Setelah ibunya meninggal, Wi mulai pindah ke tempat baru. Dia seperti mengalami depresi dan selalu terbayang-bayang wajah ibunya. Tapi setelah menjalani tes, ternyata dia normal-normal saja. Kemudian seperti yang sudah diceritakan di awal, eksperimen ini semakin hari ternyata semakin gila. Tanpa disangka, Wi malah ingin bunuh diri untuk mencoba teorinya bahwa setelah mati dia akan kembali lagi menemui Ga sebagai hantu. Tentu saja hal itu membuat Ga kaget karena ini sudah melebihi batas kewajaran. Ribut-ribut itu membuat Ga dan Wi saling bersitegang dan berebut untuk menjadi orang yang bunuh diri. Ga gak ingin temannya mati gara-gara eksperimen gila ini, makanya dia memutuskan untuk dialah yang mati dan menjadi hantu. Akhirnya karena sama-sama bersikukuh, Wi mengadakan undian koin, di mana ternyata yang akan bunuh diri itu adalah Wi sendiri. Kemudian sebelum melakukan bunuh diri, terlebih dahulu Wi akan menulis surat bunuh diri agar tidak ada yang tahu tentang eksperimen yang dilakukan mereka berdua, yang dapat membuat orang dan polisi curiga nantinya. Malam dimana Wi akan melakukan bunuh diri, Ga masih di apartemennya bersama pacarnya. Tanpa Mai sadari, pacarnya itu sedang memikirkan sahabatnya yang akan bunuh diri. Akhirnya karena dia khawatir tentang Wi, Ga pun pergi ke rumah sakit untuk menemuinya untuk yang terakhir kalinya. Wi akan melakukan bunuh diri di ruangan biasanya, sementara Ga menunggunya di luar ruangan itu. Prosesi bunuh diri itu juga direkam sebagai dokumentasi. Tapi saat Wi akan melakukan penembakan ke mulutnya, tiba-tiba saja tergambar dengan jelas wajah ibunya. Dan kata-kata ibunya yang sudah meninggal terdengar dengan jelas di telinganya Wi. Ga yang agak lama menunggu di luar curiga kok nggak ada suara tembakan sama sekali. Akhirnya dia memutuskan untuk masuk ke dalam. Ternyata emang Wi belum bunuh diri, dan tanpa diduga sebelumnya Ga mengambil pistol itu dan malah dia yang akhirnya bunuh diri. Wi semakin merasa depresi dengan kematian sahabatnya yang dengan tiba-tiba itu. Kemudian digambarkan pada sebuah acara di mana yang menjadi pembicara utamanya adalah Wi. Ternyata acara itu adalah acara pembuktian eksperimen alam baka, di mana Ga sudah bersamanya di atas pentas sebagai hantu yang akan menampakkan diri di hadapan para penonton. Namun acara itu berubah menjadi gawat saat pacar Ga merasa nggak terima dengan kematian Ga yang hanya dibuat untuk eksperimen tersebut, dan dia dengan tiba-tiba bunuh diri dengan sebuah pistol. Ya, itu hanyalah mimpi. Saat dia bangun dengan perasaan hampa, dia merokok dengan santuйnya.
Hari ini adalah hari ke-91 sejak eksperimen pertama itu dilakukan. Kematian Ga menjadi trending topik di media massa. Setelah itu, Wi mengunjungi pemakaman Ga, di mana di sana ada ibunya yang menangis kehilangan anak tercintanya. Dia juga mendatangi Mai, pacar Ga, yang juga sangat sedih dengan kematian pacarnya itu, di mana dia seperti tidak mengenal dengan baik Ga saat dia masih hidup. Beberapa saat kemudian, Wi merasa seperti nggak ada gunanya lagi dia hidup, hingga dia memutuskan untuk lompat dari atas gedung. Namun tiba-tiba ada yang menariknya sehingga dia nggak jadi jatuh. Dia merasa senang karena Ga benar-benar kembali. Akhirnya dia pun mendokumentasikan kontak pertamanya dengan Ga, dan dia kembali berusaha berkomunikasi dengannya. Tapi nggak ada tanda-tanda lagi dari Ga. Baru setelah mikir agak lama, akhirnya dia mempunyai asumsi bahwa Ga bisa muncul kembali kalau dirinya sedang dalam keadaan bahaya. Lalu dia pun mencoba memotong jarinya dengan alat memotong, tapi malah ada perawat yang datang. Kemudian dia mencoba lagi dan akhirnya muncul juga si Ga. Wi akhirnya bisa berkomunikasi dengan Ga melalui laptop miliknya. Dalam komunikasinya itu, Wi mendapatkan sedikit informasi bahwa Ga hanya bisa melihat Wi dan sekelilingnya. Selain itu dia nggak bisa lihat lagi, apalagi untuk melihat hantu yang lain. Dia bisa muncul di depan Wi gara-gara dipicu oleh sesuatu seperti perasaan yang ada dalam diri Wi. Setelah itu, Wi mulai memberikan rincian sementara, di mana dia menyamakan hantu dengan angin yang bisa nampak saat bercampur dengan uap air. Ya jelas itu terdengar aneh. Ga hanya menulis tentang pantai sebagai petunjuk bagi Wi. Satu hal yang pasti, Ga akan datang jika dia khawatir pada seseorang yang pernah dekat dengannya. Kemudian Wi memutuskan untuk mengunjungi ibunya Ga di rumahnya. Dia pun menemukan foto Ga saat masih kecil di sebuah pantai. Lalu dia menanyakan di mana pantai di foto itu pada ibunya. Kemudian dia juga berbohong pada ibunya bahwa dia bermimpi bertemu dengan Ga. Dia kesini hanya untuk menyampaikan pesan dari Ga bahwa dia masih bergentayangan dan belum bisa bereinkarnasi. Hal itu membuat ibu Ga menangis hingga akhirnya Wi diusir oleh adiknya Ga. Tapi sebelum pergi, Ga menulis pesan melalui ponsel Wi untuk mengatakan kakai, di mana itu adalah masakan khas Thailand kesukaan Ga. Akhirnya dia pun diajak untuk makan bersama. Ternyata itu adalah masakan kari yang selalu ibu Ga buat untuk Ga dan keluarganya. Semua itu ternyata bisa membuat ibunya Ga kembali bahagia. Eksperimen untuk membuat Ga menampakkan diri masih belum bisa terwujud. Dalam perjalanan pulang, Ga terus-menerus ingin dibawa ke sebuah pantai dan tiba-tiba dia menghilang. Sudah 3 hari semenjak pulang dari rumah ibunya, Ga gak muncul-muncul lagi. Wi pun mulai berasumsi macam-macam. Akhirnya karena gak tahan, dia memutuskan untuk memotong kembali jarinya dengan harapan Ga akan datang kembali. Namun kali ini jarinya benar-benar terpotong. Dia pun diobati dan diberi wejangan. Dokter ini merasa Wi dalam keadaan depresi karena ditinggal mati ibu dan sahabatnya. Saat keluar dari sana, Wi malah bertemu dengan Mai, pacar Ga yang mencurigainya ada sangkut pautnya dengan kematian kekasih tercintanya. Bahkan dia juga menanyakan laptop milik Ga, di mana saat ditanya, Wi malah menjawab nggak tahu. Ternyata laptop itu sudah dibawa oleh Mai tanpa sepengetahuan Wi. Akhirnya dengan terburu-buru, Wi pergi ke apartemen Mai untuk mengambil kembali laptop tersebut. Saat sampai di sana, Wi menemui kesulitan untuk masuk ke apartemen Mai karena Mai mencurigai Wi menyembunyikan sesuatu tentang kematian Ga. Tapi setelah cukup merayunya, Wi akhirnya bisa masuk ke dalam. Laptop itu terkunci dengan sebuah password, di mana sebenarnya Wi mengetahuinya tapi pura-pura nggak tahu agar dia bisa membawanya dengan dalih dibawa ke orang yang bisa membukanya. Tak lama kemudian setelah Mai menangis karena merasa menjadi pacar yang buruk karena nggak bisa memahami Ga seutuhnya, tiba-tiba Ga muncul setelah beberapa hari menghilang dan dia menulis pesan kepada Wi agar menceritakan yang sebenarnya tentang eksperimen itu kepada Mai. Tapi pesan itu tidak digubris oleh Wi karena dia sudah sangat terobsesi dengan hasil akhir dari eksperimen ini. Wi kemudian buru-buru membawa laptop itu. Saat di lift, dia masih bersitegang dengan roh Ga yang mendesaknya untuk memberitahu Mai. Penolakan Wi membuat roh Ga marah dan membuat liftnya error dan jatuh dengan sangat kencang.
Akhirnya dia pun membawa Mai ke tempatnya dengan alasan untuk menceritakan semua tentang kejadian ini. Sebelum mendengar ceritanya, terlebih dahulu Mai disuguhi kopi hangat oleh Wi. Dan sebelum bercerita, Wi meminta izin untuk keluar sebentar untuk menyiapkan sesuatu. Di luar, dia rokokan dengan sangat tegangnya. Ternyata setelah kembali ke tempat Mai berada, Mai sudah gak sadarkan diri. Wi ternyata ingin melakukan sebuah eksperimen pada Ga, di mana ternyata dia akan muncul jika salah seorang yang dekat dengannya mengalami sesuatu yang membuatnya terancam, sama seperti Wi dulu yang ingin melakukan bunuh diri. Kali ini Wi menjadikan Mai sebagai percobaan untuk melakukan itu. Kemudian dengan perlahan dia mulai melucuti pakaian Mai yang sudah terkapar tak sadarkan diri. Dan tiba-tiba dalam laptopnya Ga menulis stop agar Wi menghentikan kelakuannya. Hal itu malah membuat Wi semakin gila lagi. Dia mulai membuka baju Mai hingga terpampang kutangnya yang bersamaan dengan hancurnya bola lampu di sana. Dalam kegelapan itu, Wi semakin menggila. Dia sangat yakin semakin dia menggerayangi Mai, semakin kuat Ga akan menyerangnya. Dan benar saja, Ga semakin gencar menyerang Wi. Meski begitu, Wi malah semakin kelihatan bahagia karena eksperimennya semakin membuahkan hasil. Tapi tubuhnya tidak cukup kuat untuk menahan kerasnya hantaman yang diberikan oleh Ga, sampai-sampai dia dijatuhkan ke lantai bawah. Meski membuat kakinya patah, Wi masih aja ingin mendokumentasikan hasil temuannya itu, dan Ga semakin menggila membantainya. Hingga pada akhirnya dia dibawa ke ruang mayat. Di sampingnya ternyata sudah ada mayat Ga yang tiba-tiba bergerak karena dimasukin rohnya yang sekarang sudah nggak bisa dikontrol lagi. Padahal nyawanya terancam, tapi Wi masih saja berusaha untuk ngerekam Ga. Ya, akhirnya dia pun dibantai habis oleh mayat Ga yang sangat menyeramkan. Suasana semakin gawat saat api mulai menjalar dalam ruangan itu. Nah, saat dia dicekik dengan kuat oleh Ga, Wi mengalami suatu kejadian aneh, di mana dalam alam bawah sadarnya dia bertemu dengan Ga, tapi dalam keadaan normal seperti biasanya. Ga menyayangkan kejadian ini, bahkan dia juga nggak tahu kenapa dia bisa sampai jadi seperti itu. Dia menyuruh Wi untuk menghentikan eksperimen gila itu. Terlepas dari semua yang sudah terjadi, Ga sangat berterima kasih kepada Wi karena telah menepati janjinya untuk melanjutkan eksperimen yang dilakukan olehnya. Lalu dia pun berpamitan pada Wi untuk melanjutkan perjalanan reinkarnasi. Dalam keadaan sadarnya, ternyata sebelum Ga pergi, dia membantu memberikan pertolongan pada Wi yang sedang kritis, hingga akhirnya mayat Ga kembali menjadi mayat biasa dalam pelukan sahabatnya. Keesokan harinya, Wi dirawat dalam keadaan gak sadar, di mana dokter atasannya akan mencabut lisensinya sebagai dokter atas semua kejadian yang membuat heboh seluruh rumah sakit gara-gara ulahnya. Beberapa saat kemudian, setelah dia berangsur-angsur pulih dari cederanya, Wi mencoba mendaftarkan jurnal eksperimen tentang alam gaibnya pada tim jurnal The Eksperimen Dunia, tapi tidak diterima karena nggak memenuhi syarat. Dari semua kejadian yang sudah dia alami, Wi akhirnya mulai mengerti betapa berharganya hidup di dunia ini. Berapa banyak orang yang terlalu mementingkan bagaimana cara hidup enak hingga lupa bagaimana cara mati enak. Padahal hidup di dunia hanyalah sementara, sedangkan alam akhirat itu kekal dan abadi. Di akhir cerita, Wi pergi menemui Mai untuk mengembalikan laptopnya Ga, sekaligus untuk meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Ternyata tanggapan Mai sangat mengejutkan. Dia juga malah meminta maaf kepada Wi karena sudah terlalu curiga padanya. Dia juga menceritakan saat dia dibius oleh Wi, dia bermimpi bertemu dengan Ga, pacar tercintanya, di sebuah pantai yang sangat indah di pemandangan sore hari. Dia tersenyum bahagia dengan membawa sebuah majalah yang bertuliskan di eksperimen, di mana dalam majalah itu terpampang fotonya dan Wi. Cerita itu membuat Wi tersenyum bahagia dengan sedikit linangan air mata terharu. Terima kasih sudah mengikuti alur cerita film ini. Semoga selalu terhibur dan sampai jumpa di video selanjutnya.